doang? Normal, Pak Ustaz. Oke. Sambil kita lanjut ya. Oke, ini ada di textbooks halaman 82 sampai 85 tentang flammable materials. Flammable materials are materials that catch fire easily. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar, gimana ini jelasinnya? Adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Gimana Mr. Denny? Flammable material. Terjemahannya apa? Flammable. Terus definisinya adalah materi yang mudah terbakar. Oh, flammable bahan yang ya definisinya bahan yang mudah terkena api sih. Oke. Atau mungkin kita bisa bilang ini bahan yang rentan terkena api gitu ya, mudah terbakar. Ya, itulah. Oke, contoh-contohnya di sini adalah kayu, wood, paper, atau kertas, alkohol, kemudian minyak, natural gas, gas alam, LPG itu ya, kemudian propane gas, dan lain sebagainya. Flammable liquids are volatile when their vapor come in contact with a static spark. It may caused by friction. Oke, jadi untuk yang liquid, untuk bahan-bahan mudah terbakar yang liquid itu sangat mudah sekali untuk menguap. Itu volatile. Iya. Oh, jadi pantesan ada kayak tanda api. Iya, ada label api. Kan kita sudah belajar kan kalau label api itu artinya flammable. Ada nomornya, Mister. Mudah terbakar. Mister. Apa? Tapi kok ada tulisannya nomor gitu toh? Mana? Misalnya 3 gitu. Iya, mana? Itu Lihat. kenapa? Itu kenapa? Biasanya yang ada tulisannya, ada angkanya itu bukan yang flammable ya. Tapi yang misalkan kayak daur ulang, itu ada angka-angkanya untuk menunjukkan tingkatannya. Tingkatan dia bisa di-recycle itu sampai seberapa, kayak gitu. Apakah sekali pakai? Oh. Kalau flammable biasanya enggak sih, tidak ada angkanya biasanya. Nah, untuk yang liquid atau yang cair, contohnya seperti alkohol di sini ya, terus kemudian termasuk gas LPG, itu kan sebetulnya gas yang dicairkan gitu ya. Itu mudah sekali untuk menguap, termasuk bensin, itu juga mudah sekali untuk menguap. Nah itu kalau terkena percikan api saja, dia bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Padahal percikan api itu kadang bisa timbul dari gaya gesek, caused by friction. Jadi ada beberapa percikan api yang bisa timbul dari gaya gesek ya. Ya contohnya kalau kalian lihat di film-film itu misalkan ada mobilnya terguling gitu ya di aspal terus kemudian sampai nyeret gitu ya. Film tuh ada yang kayak gini. Gitu. Ya. Kan masalah sains, bukan masalah film-filman. Ya ini contohnya Syam, contohnya. Nah itu ketika terguling itu bergesekan dengan aspalnya itu bisa menimbulkan api, percikan api. Itu yang disebut sebagai static spark ya, yang disebabkan oleh friction atau oleh gaya gesek. Oke, bagaimana cara untuk mengatasi atau menyimpan materi-materi atau benda-benda yang mudah terbakar ini? Yang pertama, store flammable material far away from heat and direct sunlight. Jadi simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar ini jauh dari sumber panas dan juga dari sinar matahari secara langsung. Mister, I want to pee. Oke, Clement. Karena sinar matahari secara langsung ini bisa terkadang menyebabkan panas ya. Sehingga ketika benda-benda itu mencapai titik suhu tertentu,
itu dia bisa terbakar dengan sendirinya. Yang nomor 2, keep a fire blanket atau bahan selimut anti api ya, di sini anti api, yang biasanya dibuat dari fiberglass atau dari kain wool juga bisa. Dan fire extinguisher near the head source. Jadi pemadam yang ada di rumah-rumah itu dipastikan ada di dekat sumber panas, misalnya di dekat dapur atau di ya tempat-tempat yang biasanya melakukan pembakaran seperti itu. Yang ketiga, do not play with fire near a flammable materials. Jangan bermain dengan api di dekat benda-benda yang dapat menyebabkan terbakar. Misalnya di pom bensin, petrol station. Aku nggak pernah ngalamin gitu, tapi aku hanya Chris. Ya bagus kalau kamu nggak pernah main gitu ya. Oke, yang keempat, avoid bringing flammable liquid close to a fire. Jadi, hindari membawa cairan yang mudah terbakar itu dekat dengan api atau sumber panas. Itu adalah cara-cara bagaimana kita handling flammable materials atau mengatasi dengan baik bahan-bahan yang mudah terbakar. Oke, ini rangkuman yang dari textbook halaman 82 sampai 85. Next, can you explain why carbon dioxide extinguishers instead of water are usually used for putting out fires caused by burning oils? Dapatkah kamu menjelaskan kira-kira mengapa pemadam yang bahannya itu karbon dioksida itu lebih sering digunakan daripada menggunakan air untuk memadamkan api yang disebabkan karena kebakaran dari minyak, jadi minyak yang kebakaran gitu ya. Kenapa kok dia memadamkannya biasanya pakai karbon dioksida, kok tidak pakai air? Kira-kira jawabannya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenny, maybe? Maybe you know? Ya. I don't know. Because if you use water, oil will float on water, so the fire will continue burning. Karena jika kita menggunakan air menyiramnya, maka minyak itu akan mengapung di atasnya air, sehingga apinya itu nggak akan padam, masih terus terbakar karena minyaknya di atas air, gitu ya. While if we use carbon dioxide, it is denser than oxygen. Sementara itu kalau kita menggunakan karbon dioksida itu lebih mampat atau lebih berat daripada oksigen. So it will form a blanket around the fire and cut off the oxygen supply. Jadi itu akan seperti menutupi di sekitaran dari apinya sehingga menghentikan pasokan oksigen yang ada. Nah, seperti kita tahu, kemarin kan fungsi dari oksigen itu adalah salah satunya untuk burning ya. Untuk burning, untuk respiration and burning. Jadi dalam pembakaran api pun itu juga membutuhkan oksigen. Kalau apinya kehilangan pasokan dari oksigen, maka otomatis apinya akan mati. Thus, putting out the fire. Gitu. Oke, dari 19.1 ini, apakah ada yang ditanyakan? Enggak? Kalau enggak, kita lanjutkan. Hati-hati, kemungkinan ini bisa keluar di DT ya. Perhatikan. Kemungkinan ya udah jelas pasti keluar di DT lah. Ya udah, ini keluar di DT gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke 19.2. Effect of heating object. Jadi dampak dari memanaskan benda. Dampak dari memanaskan pada suatu benda itu ada 3 di sini.
Yang pertama adalah change the temperature, perubahan suhu. When matter is heated, its particle gains energy and move faster. This causes a rise in temperature of matter. Jadi ketika suatu benda itu dipanaskan, partikel di dalamnya itu akan bergerak lebih cepat. Nah, pergerakan partikel yang lebih cepat ini, dia akan menyebabkan kenaikan suhu pada benda itu. Yang kedua adalah change the size. Heat can interact with matter and change the size of matter. When it gains heat, the size will be increased. This is called expansion. Jadi, panas atau kalor dapat berinteraksi dengan benda dan dapat mengubah ukuran dari benda. Ketika benda itu mendapatkan kalor atau mendapatkan panas, maka ukuran bendanya akan meningkat. Hal ini disebut sebagai pemuaian. Dalam bahasa Indonesia ya, pemuaian, expansion. In other hand, di lain hal, when it lost heat, the size will be decreased. This is called contraction. Jadi ketika suatu benda itu kehilangan kalor atau kehilangan panas, maka ukurannya akan mengecil. Hal ini disebut sebagai penyusutan. Bahasa fisikanya itu penyusutan, constriction. Oke, efek yang ketiga adalah change in state of matter, yaitu perubahan wujud dari bendanya. Ini ada diagramnya yang sudah kita pernah bahas juga. Liquid ketika dipanaskan, kalau merah ini berarti dia memperoleh kalor atau memperoleh panas, dia akan menjadi gas. Disebutnya evaporation atau penguapan. Nah, kalau dari gas kemudian dia dingin, maka dia disebut sebagai condensation. Contohnya apa? Contohnya adalah cloud. Cloud itu kemarin banyak yang salah ya. Cloud itu merupakan zat liquid, bukan gas. Ya, awan itu liquid. Jadi itu adalah di atas itu yang pada awan itu ada droplet-droplet water yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Cuma pipis, Mister. Oke. Nah, kenapa terbentuk awan? Karena gas yang naik ke atas, di atas itu suhunya dingin sehingga dia kehilangan Mister Ferdian. heat. Iya, Justin. Jadi awan itu gas apa liquid? Liquid. Tapi kok di situ gas yang tulisan ini di atas awan ini? Itu partikelnya ini. Ada partikel-partikel. Oke. Terus kemudian apa tadi? Perubahan dari gas menjadi liquid itu disebut sebagai condensation. Ya, termasuk hujan. Itu termasuk condensation atau kondensasi. Perubahan dari gas menjadi liquid. Yang biru ini artinya dia kehilangan panas gitu ya. Nah, dari liquid kalau kita dinginkan, maka dia kehilangan panas lagi, kehilangan kalor, dia akan freezing, membeku menjadi solid, menjadi es. Nah, dari solid nanti kalau kita panaskan melting. Jadi dia akan meleleh menjadi zat cair lagi atau mencair. Solid, kalau kita panaskan dengan suhu yang ekstrim, dia bisa langsung menjadi gas yang disebut sebagai sublimasi atau sublimation. Tapi tidak semua solid yang kita panaskan itu merupakan contoh dari sublimation. Ada juga benda-benda solid yang bisa berubah menjadi gas langsung pada suhu ruang. Contohnya adalah kapur barus ya. Kapur barus itu perubahan dari padat langsung menjadi gas. Jadi tidak mencair dulu. Gitu. Kemudian dry ice. Dry ice itu juga gitu. Dari padat langsung dia menjadi gas. Oke. Sebaliknya kalau dari gas kemudian menjadi solid nanti namanya adalah deposition. Deposition ini contohnya adalah pembentukan salju. Kemudian hujan es. Bukan hujan air yang biasa ya. Kalau hujan air yang biasa nanti condensation.
Tapi kalau misalkan hujannya hujan es yang bentuknya batu-batu es atau hail, itu berarti dia nanti masuknya ke dalam deposition. Oke, ini tentang change in state of matter. Kita lanjutkan. 19.3, how heat travels, bagaimana panas itu merambat, dan 19.4, good and poor conductor of heat. Jadi konduktor panas yang baik dan yang buruk. Okay. Heat flow from a hotter to the colder place or object. Jadi panas itu merambatnya dari tempat atau benda yang lebih panas ke tempat atau benda yang lebih dingin. Ya, contohnya misalnya besi gitu ya. Besi kalau kita bakar ujungnya, misalkan ini kita bakar. Misalkan ini tangan kita di sini ya. Oke, misalkan tangan kita di sini, ini besinya. Maka nanti ini akan panas duluan. Terus pelan-pelan dia akan melambat ke sana, ke tempat yang colder. Karena di sini lebih cold kan. Nanti akan merambat ke cold sampai ke tangan kita. Akhirnya tangan kita merasa panas. Kayak gitu. Nah, good conductor of heat atau konduktor panas yang baik adalah material yang bentar, ini terjemahnya gimana ya? Yang membuat panas itu bisa mengalir melalui mereka secara lebih mudah. Jadi perambatannya ini bisa lebih mudah gitu. Contohnya adalah metal atau logam. Ya, aluminium, iron atau besi, baja dan sebagainya. Poor conductor of heat atau konduktor panas yang jelek adalah material yang tidak membuat panas itu dapat mengalir melalui mereka secara mudah. Contohnya woods atau kayu, plastik, rubber, karet, dan udara sendiri. Ya. Tapi bisa nggak sih panas itu merambat melalui kayu, plastik, kemudian karet, dan juga udara? Kira-kira bisa nggak? Pernah megang kayu yang panas nggak? Pernah. Pernah ya. Pernah megang plastik yang panas nggak? Pernah. Karet yang panas? Pernah. Pernah juga. Udara yang panas? Pernah pegang panas. Pernah. Ya, Pernah udara berarti panas. tetap ya. Berarti ini tetap bahwa kalor atau panas itu tetap merambat, tapi dia lebih sulit, gitu ya. Dibandingkan dengan yang good conductor. Tetap dia ada merambatannya, tapi dia lebih sulit, lebih lama, gitu. Oke, kita masuk langsung ke self-check, supaya nanti ini cepat selesai, dan kita bisa lihat videonya. Oke, let's try number 1. Ashley? Ya, Mister. Self-check number 1. Dibaca, kemudian dijawab. Object made of paper and wood are flamed. Ya, flammable, bacanya. Bukan flame doang. Kalau flame itu api. Kalau flammable itu mudah terbakar atau bisa terbakar. Oke, wood and paper. Dibalik nggak masalah. Oke, number 2. Number 2, Christian. Christian, are you there? Yeah. Number 2. Liquid that contain oil and alcohol are Cairan yang mengandung minyak atau alkohol itu titik-titik. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, boleh jawab pakai bahasa Indonesia. Nanti Mister artikan bahasa Inggrisnya.
Alkohol. Alkohol tahu kan ya? Iya. Ya, oke. Flammable. Yes, flammable, Rafael. Good. Jadi minyak dan alkohol itu termasuk benda cair yang mudah terbakar, flammable. Number 3. Number 3. Michael? Ya. Ya. Number 3. Flammable materials must be handled with. Ya. Jawabannya? Itu namanya wood. Artinya dulu apa? Benda-benda mudah terbakar harus ditangani dengan apa? Sarung tangan. Dengan sarung tangan? Benda-benda mudah terbakar itu apa sih? Ya kayak alkohol, kayu, kertas. Masa kamu mau megang kertas pakai sarung tangan? Ini lebih ke sifatnya ya. Harus ditangani dengan hati-hati, care. Aku tebak. Itu bukan ditangani dengan sarung tangan ya. Oke, number 4. Number 4, Giselle. Things become hotter when they Who? gain. Oke. Gain, oke. Benda itu dapat menjadi lebih panas ketika mereka mendapatkan panas, gain heat. Number 5 ini kebalikannya dari number 4. Dia mintanya colder. Colder. Clement? Clement. Number 5. Ya. Number 5. Things become colder when they blah 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 heat. Okay. The answer is ada hubungan sama nomor 4. Become hotter when they gain heat. Kalau colder berarti lebih dingin ketika mereka apa? Apa ya? Lose, kehilangan. Kehilangan panas. Oke, lose. Enggak, guys. Iya. Number 6. Agak mulai. Loose. Number 6, Hans. 6 solids. Okay. Solids, gas, mana solid? Hans. Hans. Unmute, please. Okay. Number 6. Thinking, Mr. I still thinking. Okay. Jangan lama-lama ya thinkingnya. Nanti sampai sore. Thinkingnya sampai minggu depan. Oh, sampai minggu depan. Mister, Setahun lagi. iya. Ngomongnya satu-satu. depan auto PR, Mister. Oke, number 6, solids, liquid, and gases. Jadi zat padat, zat cair, dan zat gas, titik-titik ketika mereka memperoleh panas. Apa yang terjadi? Expand. Oh, diikuti aja, Kenny ngomong expand. Diikuti aja. Expand. Ya. Artinya apa? Memuai ya. Iya, benar. Salah. Benar. Salah. Nomor 7. Number 7. Number 7. Jensina. Ini kebalikannya nih, lose heat.
Aku tahu. Bentar, Mister. Nih, lag. Oke. Solid, liquid, and gases. Bla bla. Jawabannya Kontak. contract. Oke, good. Oh ya, bukan ketek. Contract. Bukan ketek. Oke. Number 8 now. Number 8. Mr. Ferdi. Ya. Mr. Ferdi. Siapa itu Mr. Ferdi? Nggak Nggak ada tahu. di absen. Nggak ada Guys, di sumpah. absen. Nggak ada di absen. Otaknya cedera, guys. Oke, Keanu. Keanu number 8. Ya, Mister. Cause a change in the blah 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 of matter. Oke, the answer is State. Aku tahu. State. oke. State. State. Artinya apa sih? Kayak tahu. Urutan Nggak tahu. Memperoleh atau kehilangan panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Number 9. Number 9 ini kan banyak ya titik-titiknya. Itu dikasih ke Kenny aja. Jahat. Ayo Ken. Kenapa? Opa Kim Jong Un. Silahkan. Nomor 9. Heat always flow from a hotter Tuh. to a colder Oke. Place or object. Terus baca lagi. until both reach the same temperature. Good. Artinya bisa? Enggak. Dapat jawaban dari mana terus? Panas dapat mengalir dari tempat atau benda yang lebih panas ke yang lebih dingin sampai mencapai suhu yang sama. Ya, yang belum merekap silakan direkap dulu jawaban untuk 1 sampai 9, nanti Mister lanjutkan untuk nomor 10 dan seterusnya. Ada yang belum merekapnya? Sudah. Kan Mister tanya yang belum, kok yang sudah yang jawab. Bentar ya, sambil Mister coba buka ini. Google untuk nanti lihat YouTube-nya. Mister, sisanya jadi IPR toh emangnya? Enggak lah, masih lama kok. Paling sebentar lagi selesai. Yang dikasih apa yang beranak pinak dikasih ke aku parah. Iya. Kan kalau dikasih banyak itu harusnya lebih seneng kan? Ya senang. Senep. Oke, lanjut. Number 10. Number 10. Rafael. Mister tinggal dikit, Mister. Hanya tinggal dikit. Tinggal yang nomor
Ingin nomor 9, Mister. Oh, yang tadi belum. Ya, wes, cepat. Sudah ya? Lalala. Yuk, nomor 10, Rafael. Conductors of heat are materials that allow heat to turn. The answer is For pass through them. Konduktor panas adalah bahan-bahan yang dapat membuat panas itu melalui mereka, mengalir melalui mereka, atau lewat melalui mereka. Aku tahu. Nomor 11. 11. Tiffany. Ya, Mister. Number 11. Materials that allow heat to flow through them easily are good conductors of heat. Ya, material atau bahan-bahan yang dapat membuat panas itu mengalir melalui mereka secara mudah, itu disebut sebagai konduktor panas yang baik, good conductor of heat. 12. 12 sound. Ya, Mister. Number 12. Example of good conductor of heat. Yeah, the answer is Materials that allow heat to flow through them easily are good conductors of heat. oh no, number 12. Contoh dari konduktor panas yang baik adalah apa? Metal. Yes, metal or logam ya. Bahasa Indonesianya logam. Logam apa aja contohnya, Kenny? Besi, emas. Oke. Besi, aluminium biasanya yang dipakai. Tembaga. Bisa. 13, kebanyakan metal bisa. 13. Valentina. 14 bakalan dikasih no aku sih. 13. Mat. Materials that do not allow heat to flow them are good conductors of Iya. Suaranya ini mengerikan sekali, Mister sampai takut. Kayak mau meledak. Gregek. Oh iya, menakutkan suaranya. Answernya aja deh. Answernya apa? Nomor 13. Material itu kebalikannya yang ini ya, yang nomor 11 ya. Material yang tidak membuat panas itu dapat mengalir melalui mereka secara mudah. Berarti sulit mengalir. Berarti poor conductor of heat. Oke, yang terakhir 14. Masih ada yang belum. Valeri, iya. Mister mau ngomong. Iya. Kan 13 poor, artinya miskin dong. Poor itu bisa jelek. Dalam arti jelek secara kualitas.
poor spirit itu bisa artinya ya semangat yang jelek. Jelek tak maksudnya, Mister. Tapi bukan jelek ugly. Kalau ugly itu secara face ya atau secara wujudnya. Itu bisa Kalau poor itu kualitasnya. Ya, miskin juga bisa tergantung sama konteks. Nomor 14, Valeri. Examples of poor conductors of heat are wood, plastic, rubber, and air. Oke. Ya, tadi sudah kita bahas. Contoh dari konduktor panas yang jelek adalah kayu, plastik, karet, dan juga udara ya. Oke, ini dikirim kan? ya dong. Sampai self check nomor 14. Silahkan direkap dulu nomor 10 sampai 14. Nanti habis ini kita lihat videonya tentang heat. Habis itu selesai. Ya, betul. Habis itu selesai. Ya salah. Kok salah? Mister. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh leave. Bye-bye. Aku ada pertanyaan, Mister. Ya, Chris, ada pertanyaan apa? Itu yang ngomong aku padahal. Dikirim apa enggak? Dikirim seperti biasa. Self check-nya aja ya yang dikirim ya. Maksudnya Mister yang ngirim apa kita yang ngirim? Apanya? Maksudnya yang ngirim kita atau Mister? Loh ya kamu toh. Nggak jelas. Ngapain Mister kirim ke kamu? Emang kamu mau nilai punyanya Mister? Kebalik. Air kan angin, Mister. Air itu udara. Nah, Kalau udara angin wind. kenapa? Udara itu adalah konduktor panas yang Kan ada buruk. oksigennya. Iya, termasuk oksigen juga buruk. Banyak gas itu buruk juga. Masa? Dibandingkan sama metal ya. Kalau metal lebih bagus ya lebih cepat. Memang masih bisa mengantarkan panas, masih bisa, tapi lebih buruk dibandingkan metal. Mister meledak, Mister. Apanya? Nggak tahu. Oke, sudah? Sampai nomor 14? Keroncongan aja nih. Ada yang belum? Enggak. Enggak sudah apa enggak belum ya? Ntar Mister ambil alamatnya. Nah, pakai PowerPoint. Iya dong. Terus pakai apa? Microsoft. Tuh, kok lama? Apanya yang lama? Janjinya kirim, Mister. Semoga apa itu habis nonton kita ngelek lagi. Kok nonton kita itu gimana toh? Nonton kamu Enggak. berarti? Maksudnya itu habis Ayo, nonton. maksudnya. Mister, punya janjinya sudah dikirim. Oke, ini Mister stop recordingnya supaya tidak kena hak